Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 24 Agustus 2022. Kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Nama Bartolomeus hanya muncul 4 kali dalam perjanjian baru. Dan 3 diantaranya adalah penyebutan itu terjadi dalam momen yang sama, yakni ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sementara 1 momen lagi terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul yang menyebut Bartolomeus sebagai salah satu dari ke-11 murid yang naik ke ruang atas atau senakulum menjelang peristiwa Pentakosta. Nama Bartolomeus berakar kata Aram Bartolmai yang berarti anaknya si Tolmai. Tolmai artinya adalah petani. Bartolomeus berasal dari Kana dan berprofesi sebagai seorang petani. Ia selalu disandingkan dengan Rasul Filipus, dan dalam Injil Yohanes nama Bartolomeus tidak disebutkan. Sebaliknya, ada nama murid yang berasal dari Kana di Galilea, yakni Nathanael. Namun tidak usah bingung, karena kedua nama ini menunjuk pada pribadi yang sama, yakni pribadi yang kita rayakan hari ini, Bartolomeus atau Nathanael. Ia masuk dalam kelompok 12 rasul. Bartolomeus dipuji oleh Yesus sebagai orang Israel sejati karena tiada kepalsuan dalam dirinya, sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Konon, Bartolomeus mewartakan Injil di belahan dunia timur hingga bangsa Armenia menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beda antara belanja online dengan belanja langsung. Banyak orang enggan untuk belanja secara online karena tidak yakin produknya ori dan bergaransi. Takut seperti membeli kucing dalam karung. Sedangkan belanja secara langsung memang biasanya lebih mahal. Namun barangnya itu dapat dilihat, dipegang, dan klaim garansinya jelas. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif dan indah. Filipus dan Nathanael adalah orang Yahudi yang saleh. Mereka mempelajari Taurat dan berdialog guna memperkaya khazanah iman mereka. Di awal dialog, Filipus berkata kepada Nathanael,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dan oleh para nabi dalam kitab Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lantas Nathanael menjawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bagi Nathanael, Nazaret adalah kota metropolis yang tidak mungkin datang yang baik dari kota besar itu. Dialog hampir terhenti di sini. Namun Filipus mengatakan, mari dan lihatlah. Dan ajakan ini diikuti oleh Nathanael. Dan Nathanael pun segera datang dan melihat sendiri. Dan ia mengatakan, Rabi, engkaulah anak Allah. Engkaulah Raja Israel. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ketidaktahuan, tidak mengenal dengan seksama, membuat orang tidak mampu untuk punya perasaan yang lebih mendalam. Ajakan Filipus, mari dan lihatlah, merupakan undangan bagi kita untuk mengenal Yesus secara lebih dekat, lebih dalam. Beriman kita bukan berdasarkan asas perwakilan, alias ibu-ibu saja yang aktif mewakilkan bapak, atau sebaliknya. Atau juga orang tua saja yang aktif mewakilkan anak-anaknya. Undangan mari dan lihatlah ditujukan bagi kita semua untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sudahkah kita mau datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara lebih dekat? Dia selalu menanti kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.